Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembangkit kita. Selanjutnya yaitu tentang PLTG gitu ya. Jadi kita lihat ada yang namanya geothermal energi gitu ya. Nanti ini akan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Gitu. Mohon maaf tadi mungkin PLTG ya, tapi saya maksudnya PLTP panas bumi. Nah, dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi ini, gitu, ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu adalah jenis yang dry steam atau vapor dominate, gitu ya. Ini contohnya adalah PLTP Kamojang yang ada di Dieng. Kamojang yang ada di Garut gitu ya. Kamojang ini besarnya adalah 200 MW. Nah itu harus gitu. Ini paling bagus karena dia dominan uap gitu ya. Masalahnya dia jarang ada gitu. Nah, sistem ini gitu ya memiliki cara kerja yaitu dari sumur produksi yang terdiri dari beberapa sumur gitu ya, digabungkan menjadi satu. Sumur produksi ini dia terhubung ke turbin langsung. Jadi dari sumur ini bisa langsung dimasukkan ke turbin. Yang turbinnya ini menghandle sebuah generator. Nah, di sini terdapat kondenser gitu ya. Kondenser yang dia akan disalurkan ke menara pendingin gitu ya. Gitu, cooling tower gitu ya. Kemudian dari cooling tower ini disalurkan lagi menuju ke kondenser gitu ya. Kondenser terus kemudian dihubungkan ke pendingin, bisa dimasukkan lagi ke cooling tower gitu ya. Nah, kemudian dari situ bisa dimasukkan hasil airnya ini ke sumur injeksi gitu ya. Jadi dari sini uapnya ini, airnya ini ya, hasil dari menara pendingin ini gitu ya, itu dimasukkan lagi ke dalam sumur injeksi. Nah, di sini akan diberi masukan udara gitu ya, dan hasil keluaran yang ada di sini itu berupa uap air dan udara. Nah, ini sangat efisien gitu ya. Nah, ada yang sistem wet steam juga gitu ya, wet steam dengan dominan uap juga. Gitu. Ini dominan uap itu memiliki yang namanya centrifugal separator. Jadi dia perbedaannya dari sumur produksi gitu ya, keluar, terus di sini ada pemisah centrifugal separator yang berputar gitu ya. Ini namanya adalah teknologi centrifugal separator. Dari sumur produksi ini, dari keluaran dari centrifugal separator ini, jadi uapnya ini diputar gitu ya, diputar sehingga mengakibatkan
airnya itu menetes gitu ya, airnya menetes, dan uapnya sendiri, uap panasnya ini bisa langsung dimasukkan ke turbin. Nah, dari turbin ini sama masuk ke kondenser dan cooling tower gitu ya, sama dengan dry steam gitu ya. Apa intinya dia memiliki centrifugal separator. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sistemnya adalah flash steam gitu ya. Flash steam ini banyak sekali yang ada di Indonesia, contohnya Dieng, PLTP Dieng gitu ya. Dia terdiri dari beberapa sumur juga, sekitar 60 MW. Terus kemudian di Darajat yang ada di Garut juga 145 MW. Terus kemudian ada Gunung Salak. Ini maksudnya mungkin Sukabumi ya. Gunung Salak sekitar 330 MW gitu ya. Terus kemudian ada beberapa PLTP lagi gitu ya. Itu kebanyakan dia adalah flash steam. Ini paling banyak digunakan. Dominasinya yaitu adalah air. Jadi kandungan uap yang terkandung di dalamnya itu lebih banyak air gitu ya. Air. Nah, flash steam ini gitu ya terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah flash steam single flash. Flash steam single flash ini karakteristiknya dia memiliki sumur produksi gitu ya, memiliki sumur produksi. Terus kemudian di sini ada separator gitu ya. Pemisah antara uap air dan uap panasnya gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, dari sini dia dimasukkan lagi ke sumur injeksi gitu ya. Dari sini adalah sumur produksi uap. Dari sini adalah sumur injeksi gitu ya. Nah, keluarannya itu saja air asin karena banyak mengandung mineral-mineral sisa dari sumur produksi ini gitu ya. Nah, uap dari hasil separator ini gitu ya kemudian disalurkan ke turbin gitu. Turbin. Nah, hasil keluaran dari uap yang dari turbin ini dimasukkan ke kondenser gitu ya. Gitu. Kita punya komponen kondenser di sini gitu ya. Yang di sini dilengkapi dengan yang namanya cooling tower gitu ya. Nah, dari sini ini ada juga yang dikeluarkan dalam bentuk uap panas. Gitu. Uap panas. Nah, di cooling tower tentu saja bisa dimanfaatkan untuk udara. Untuk mendinginkan dari uap dingin gitu ya, uap air. Nah, uap panas ini dikeluarkan begitu saja gitu ya, pada tempat yang aman tentu saja, tapi tidak dimasukkan karena dia sudah terlalu sedikit uapnya dibandingkan dengan yang ada di sini. Karena di sini langsung dipisahkan sehingga sumur injeksinya berasal dari separator gitu ya. Nah, di sini banyak air asin gitu ya pada single flash ini karena banyak mineral yang ikut naik gitu ya akibat dari sumur ini gitu ya. Nah, banyak air asin ini gitu ya, ini merugikan geotermal. Merugikan dalam geotermal gitu ya. Ini efek buruk ya. Efek buruk kekurangannya karena mineral tanahnya naik. Mineral tanahnya naik gitu ya.
yang baik berupa H2S, terus kemudian Fe, terus kemudian Cl, terus kemudian NH4 gitu ya, mengakibatkan ketidakseimbangan gitu ya dari tanah itu karena mineral-mineralnya banyak yang terangkat gitu ya. Nah, kemudian separator ini gitu ya, tadi sudah saya jelaskan, ini untuk memisahkan bagian asin dan uap gitu. Nah, untuk diagram TS karena dia berupa uap juga, ini turbinnya turbin uap ya. Tolong diingat bahwa turbin dalam PLTP itu adalah turbin uap, sehingga kurva kubah uapnya juga sama yang ada di sini, masih berupa air dan berupa uap. Nah, dia mulanya uapnya di atas gitu ya, mulanya uapnya di atas satu di sini gitu ya, karena jaraknya jauh dia menurun yang ada di sini. Nah, kemudian di sini terdiri dari dua, ini sudah ada uap yang mengandung air banyak gitu ya, di sini dari sini menuju ke sana. Nah, terus kemudian inilah yang menjadi energi dari turbin gitu ya, dan inilah yang masuk ke kondenser gitu ya, ini masuk ke kondenser. Nah, baru kemudian dari sini inilah suhu yang dimasukkan ke sumur injeksi. Jadi kalau misalnya kita kasih keterangan di sini nomor 1 gitu ya, di sini ada nomor 2, terus kemudian di sini ada nomor 3, di sini ada nomor 4, ada nomor 5 untuk yang ada di sini. Oke, dari sini saya kasih keterangan juga bahwa mode yang ada di sini dia masih berupa uap gitu ya. Sedangkan yang ada di sini itu berupa air. Tekanannya sekitar yang ada di sini itu mungkin sekitar 15 bar gitu ya. Sedangkan yang ada di sini ini sekitar 1 bar gitu. Sedangkan yang ada di sini di kondenser gitu ya, ini sekitar 0,1 bar. Kemudian tadi untuk apa penomoran yang ada di sini, proses yang kelima yaitu adalah di proses dari titik ini gitu ya. Nah, di sini ini ada 6, terus kemudian 7, 8 ini di cooling tower gitu ya. Nah, sehingga kita punya penomoran yang ada di sebelumnya, yaitu ini adalah 1, ini tadi dia ada di atas ya, sebelum keluar dari sumur injeksi gitu ya. Nah, terus kemudian 2, ini karena dia perjalanan yang sangat panjang, beberapa digabungkan menjadi 1 dalam separator. Nah, di separator itu adalah angka yang ke-3 gitu. Nah, kemudian yang 4 ini menjadi uap gitu ya, yang menjadi uap gitu. Sedangkan yang ke-5 ini dia menjadi air. Nah, ini suhunya kira-kira sama gitu. Nah, keluar dari turbin itu titik yang ke-6 tadi turun ya, sehingga dari turbin ini dia bisa disalurkan menuju ke cerobong uap panas sekaligus ke cooling tower gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini gitu ya, bahwa penomoran yang ada di sini ini saya copy saja gitu ya, copy terus saya taruh di sini gitu. Nah, di
1, 2 yang ada di sini ya. Terus kemudian dari 2 ini karena perjalanan ya, 3 ini masuk separator, 4 ini dia sama dengan 5 suhunya gitu ya, 4 dan 5 ini sama, yang 5 ini masuk sumur injeksi, yang 4 masuk ke turbin, dari turbin inilah yang nanti menjadi energi turbin gitu ya, W turbin. Nah, energi turbin inilah yang nanti bisa kita hitung menjadi KW gitu ya, KW. Nah, KW di sini yang nanti bisa memperkirakan berapa generator yang harus digunakan gitu. Oke. Nah, di sini sehingga bisa kita kasih keterangan, kita beri keterangan di sini bahwa satu ini adalah thermal pada sumur. Terus yang kedua ini adalah thermal pada separator. Yang ketiga ini adalah keluaran separator. Atau kita sebut dia entropinya uap. Sedangkan yang keempat ini ada keluaran separator dengan entropi air. Sedangkan yang kelima, ini 4 dan 5 ya. 3 itu tentu saja ini adalah input dari separator gitu ya. 4 dan 5. Saya hapus dulu. Sedangkan 7 ini keluaran kondenser. Yang ke-8 ini suhu pada cooling tower. Itu. Jadi energi yang bisa kita dapatkan tentu saja di area yang diarsir ini. Gitu. Baik, kemudian selanjutnya yaitu adalah flash steam dengan double flash. Pada flash steam dengan double flash ini, karena uapnya didominasi air gitu ya, sehingga dia menggunakan 2 kali separator gitu ya, 2 kali separator. Nah, 2 kali separator ini gitu ya, jadi ini sumur injeksi gitu, dimasukkan ke dalam separator. Nah, di separator ini dia dimasukkan lagi ya, dimasukkan lagi ke dalam separator selanjutnya gitu ya. Dalam separator selanjutnya baru dia dimasukkan ke dalam sumur injeksi. Maaf, ini sumur injeksi. Yang awal tadi ini adalah sumur produksi maksudnya ya. Inputnya dia berasal dari sumur produksi. Gitu. Nah, dari sini keluaran dari uap ini karena dia terdiri dari 2 jenis, maka dihubungkan pertama yaitu ke dalam high pressure turbin gitu ya, high pressure turbin. Kemudian yang kedua gitu ya, nah ini terhubung ke low pressure turbin. Terus semuanya nanti ke generator low pressure turbin. Nah, output secara keseluruhannya gitu ya, ini outputnya yang ada di sini ini dikeluarkan lagi ke sini untuk membantu low pressure-nya gitu ya, ke sana. Baru outputnya ini masuk ke
kondenser. Tentu saja di sini ada cooling tower. Cooling tower gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, karena dia punya dua buah flash gitu ya, maka dia secara tidak langsung juga meningkatkan efisiensi sehingga bentuk untuk diagram TS-nya yang hanya berupa kubah uap ini gitu ya. Ini pertama dia dari sini gitu ya, untuk flash 1 gitu. Nah, saat dia digunakan untuk yang kedua gitu ya, ini turun lagi yang ada di sini. Nah, hasil perubahan yang ada di sini gitu ya, perubahan yang ada di sini inilah yang nanti untuk flash yang kedua gitu. Nah, ini untuk high pressure gitu ya. Jadi untuk di sini adalah WT untuk high pressure, yang ada di sini adalah WT untuk low pressure gitu. Nah, tapi dia kira-kira memiliki karakteristik yang sama. Ini 1 keluaran dari sumber produksi, 2 perjalanan, 3 ini masuk ke separator, terus kemudian 4 ini adalah yang masuk ke high pressure turbine gitu ya. Terus kemudian 5 ini yang keluar dari separator gitu ya. Terus kemudian 6 ini adalah yang nanti masuk ke separator yang low pressure gitu ya. Terus kemudian 7 ini adalah yang nanti masuk ke turbin gitu ya. 9 gitu ya. Ini adalah keluaran dari turbin gitu yang masuk ke kondenser. Nah, di sini ada titik pertemuan yang ada di sini, ini ada 10 gitu ya. 10. Terus kemudian di sini ada 11. Terus kemudian output dari sumur injeksi yaitu adalah 12 gitu. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa 4 sampai 9 ini adalah W turbine untuk high pressure gitu ya. Saya tuliskan di warna biru, sedangkan 10 dan 11 gitu ya. Ini W turbine untuk low pressure seperti itu. Nah, ini sudah kita gambarkan diagram TS-nya. Ini yang tadi lupa diberi keterangan untuk TS. Ini juga sama. Yang ada di sini belum jelas grafik apa, karena memang satu grafik harus diberi keterangan supaya menjelaskan bahwa itu grafik apa. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah yang ketiga tentu saja ya. Yang ke berapa ini tadi? 3 untuk flash steam, berarti yang keempat gitu ya. Yang keempat ini adalah jenis yang namanya binary cycle. Nah, dalam binary cycle gitu ya, fluida yang dipakai ini bukan fluida yang air gitu ya. Jadi dalam sumur gitu ya, sumur produksi gitu, ini hanya berupa fungsinya untuk memanaskan sebuah fluida gitu ya, sebuah fluida tertutup yang kita sebut dia di sini adalah ada heat exchanger gitu ya, penukar panas. Nah, dari sini, dari sumber produksi ini gitu ya, langsung dimasukkan ke dalam sumber injeksi
Itu dari tekanan 15 bar sekitar, gitu ya, dan suhunya sekitar 165 sampai 170 derajat Celcius, gitu. Dari keluaran dari sumur produksi ini fungsinya hanya untuk memanaskan dari sebuah pipa yang berisi fluida sekunder, gitu ya, yang fluida sekundernya nanti dimasukkan ke dalam turbin, gitu, yang mudah menguap tentu saja. Ini yang terhubung ke generator, gitu ya. Nah, keluaran turbin ini nanti akan masuk ke dalam kondenser, gitu ya, kondenser, baru dia dipompa lagi, gitu ya, pompa lagi, setelah mencair dipompa lagi untuk masuk ke dalam heat exchanger, gitu. Nah, di kondenser ini, ya, fungsinya dia didinginkan ya, tentu saja selalu terhubung ke yang namanya cooling tower. Cooling tower gitu ya. Ini kondenser yang di sini pompa, gitu ya. Dan yang ada di sini suhunya mungkin masih sama, gitu ya, karena dia tekanannya rata-rata identik, P-nya sekitar 15 bar juga, dengan suhunya berkisar antara 90 sampai 175 derajat Celcius. Gitu. Nah, tapun yang berbeda ini keluaran dari sini ya, dari turbinnya ini sekitar P-nya sekitar 1,5 bar dengan suhunya yaitu 115 derajat Celcius, masih cukup panas untuk dipanaskan oleh kondenser. Nah, kondensernya yaitu P-nya adalah 1,3 bar, gitu ya. T-nya sekitar 35 derajat Celcius. Nah, karena di sini menggunakan fluida khusus, maka isobutana itu memiliki sifat yang mudah nguap, gitu ya, nguap. Nah, tulis di sini pada binary digunakan fluida yang mudah menguap. Contohnya, atau kita sebut fluida sekunder, contohnya yaitu tadi isobutana atau isopentana atau N-pentana, gitu ya. Itu. Contoh yang lain lagi amonia dalam bentuk cair, gitu ya, berubah cepat menjadi gas. Nah, di sini pada heat exchanger ini sumur injeksi ini biasanya tidak langsung juga masuk ke sini. Bisa aja heat exchanger-nya terdiri dari beberapa jenis, di sini aja exchanger. Nah, pada exchanger memungkinkan juga adanya preheat atau economizer ya kalau di PLTU, preheat, gitu, preheat. Jadi dari sini masuk lagi heat exchanger satu lagi yang ada di sini, masih dapat digunakan untuk memanaskan awal, gitu ya, fluida yang ada di sini. Ada preheatnya. Jadi kalau kita gambarkan, gitu ya, dari sumur produksi, gitu ya, ini ada heat exchanger, terus kemudian di sini ada preheat, gitu ya, baru dia masuk ke sumur injeksi ini. Heat exchanger, terus kemudian di sini adalah preheat. Ini dari kondenser. Ini turbin. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi ada dua, heat exchanger dan preheat, gitu.
contoh yang digunakan di sini modifikasi PLTP Dieng gitu ya, yang menggunakan ada yang bagian yang menggunakan PLTP yang menggunakan binary ini, dia bisa naik dari 60 MW gitu ya, jadi sekitar 76 MW gitu. Ini kira-kira kenaikannya seperti itu menggunakan bahan bakar isobutana gitu ya, tidak langsung. Sehingga karena menggunakan fluida isobutana, maka diagram TS-nya pun berbeda gitu ya. Jadi diagram TS yang digunakan itu adalah diagram TS dari isobutana. Gitu. Ini saya kasih keterangan, ini khusus karena dia menggunakan diagram TS isobutana. Gitu. Kalau air kan tadi sudah jelas ya, bentuknya mirip kubah gitu. Tapi kalau isobutana dia agak miring seperti ini. Nah, diagram TS-nya ini juga sama. Jadi karena dia dilakukan bentuk seperti ini, terus kemudian ada preheat-nya gitu ya, maka area yang dipakai kira-kira segini. Ini sekitar 25 bar. Yang ada di sini ini ada 5 bar. Suhunya juga hanya berkisar di situ aja. Jadi kalau misalnya kita tulis untuk penomorannya gitu ya, di sini ada keluaran dari heat exchanger gitu ya, nomor 5 di sini. Terus kemudian nomor 6 untuk pemanasan selanjutnya gitu ya. Terus ada 7, 8, terus kemudian ini ada nomor 1 dan ini ada nomor 4. Nah, ini ada dilakukan preheat-nya itu di sini. Contohnya di situ ya, preheat. Berarti kalau misalnya kita gambarkan dari yang binary cycle yang tadi, nomor satunya itu kira-kira ada di sini, keluaran pompa ya. Terus kemudian nomor 4 ini adalah masukan dari heat exchanger, 5 keluaran dari exchanger, 6 masukan turbin, 7 keluaran turbin, dan 8 adalah keluaran dari kondenser. Seperti itu. WT-nya sama, tetap yang ada di situ. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk perbandingan efisiensi gitu ya antara binary dan flash gitu ya. Gitu. Untuk efisiensi kenaikannya gitu ya, kenaikannya ini tentu saja maksimal sekitar 20% gitu ya. Apabila suhunya bisa didapatkan dari berada di kisaran 300 dengan awalnya yang ada di 180, maka binary-nya untuk mode binary-nya ini efisiensinya ini bisa meningkat sekitar 7,5 sampai 10%. Sedangkan flash ini bisa meningkat sekitar 11% sampai 18%. Cuman untuk penggunaan steam-nya, consumption gitu ya, untuk binary dia lebih sedikit gitu ya, 76 kg per kWh. Sedangkan flash itu sekitar 92 kg panas per kWh. Jadi efisiensi lebih tinggi, tapi penggunaan panas juga lebih banyak uapnya gitu ya. Jadi keunggulannya masing-masing untuk binary dan flash ini. Gitu.
Nah, untuk meningkatkan efisiensi, gitu ya, peningkatan efisiensi, ini yang pertama dilakukan yang namanya hybrid system, gitu ya, yaitu adalah dengan flash digabung. Jadi setelah dipisahkan, gitu ya, itu digunakan binary, gitu. Flash digabung dengan binary. Kemudian yang kedua, ini penambahan resiparator, gitu ya. Pada binary cycle. Pada binary cycle ini ya, atau resiparator ini kayak preheat gitu ya, penukar panas awal, gitu. Seperti itu. Tadi saya salah nulis cycle di system. Ini. Oke, peningkatan efisiensi seperti itu, contohnya yaitu adalah penambahan respirator. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada dari evaporator, gitu ya, dari evaporator masuk ke turbin, gitu ya. Dari turbin ini keluarannya awalnya yaitu adalah heat exchanger juga, yaitu kita sebut dia resipirator. Nah, masih digunakan untuk penukar panas, baru dimasukkan ke kondenser. Baru dari sini dipompa, gitu ya. Dari sini pompa, baru dia dimasukkan ke sini, gitu ya. Ini menuju ke preheat. Nah, resipiratornya itu dikeluarkan dari turbin, gitu ya. Tentu saja ini cooling tower, gitu ya. Karena dia sifatnya menggunakan kondenser. Nah, untuk area PLTP sendiri, gitu ya, dia untuk pengeborannya, gitu ya, biasanya dia tidak berada pada keluarnya steam. Jadi kalau steamnya bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, ini keluaran steam, misal area jalur steamnya atau keluarannya bentuknya seperti ini, gitu ya. Ini untuk pengeborannya menggunakan yang ada di sini. Ini drilling PLTP, gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah steam yang muncul dari situ, gitu ya. Ini untuk pipa dipasang di sini. Nah, ini biasanya ada dari retakan, gitu ya. Nah, dari sini ini ada yang namanya permeable reservoir atau tidak tembus air, gitu ya. Jadi airnya terjebak di sini, baru kemudian yang ada di sini ini rock plus magma. Nah, kadang ada juga yang keluar dari sini, gitu ya. Itu yang kita sebut
dia langsung keluar ini hot spring, air panas gitu ya. Nah, semuanya ini tentu saja bersumber dari air hujan gitu ya, dengan kedalaman sekitar 3 sampai 5 km gitu ya. Dengan suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celciusnya kenaikannya gitu ya per kilometernya. Gitu, kenaikan suhunya. Jadi kalau naik ini ya mungkin 3 kali 5 sekitar 150 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk peta PLTP kira-kira Anda bisa lihat seperti ini gitu ya. Sehingga ini permukaan dan yang ada di sini inilah yang menjadi sumber dari PLTP gitu ya. Nah, kemudian untuk contoh yang kita pakai di sini adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi di Wayang Windu gitu ya. Dia sebetulnya kalau dibilang bagaimana tingkat efisiensinya gitu ya. Baik, di PLTP ini kalau misalnya kita perhatikan bahwa bagaimana sebuah PLTP itu dihitung secara keuntungannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa keuntungan dari PLTP ini dia bisa sangat lama sekali gitu ya. Beda dengan uap gitu ya. Harus penggantian boiler, terus kemudian gas ya, harus penggantian kompresor, combustion chamber gitu ya. Sedangkan PLTP ini ada pembangkit listrik yang dari sebelum Perang Dunia II sampai sekarang masih berfungsi gitu ya. Itu hanya mengubah turbin tentu saja ya, hanya mengubah turbin, tapi intinya bahwa untuk separatornya, untuk pemisahnya seperti itu tidak banyak yang berubah, pipa-pipanya juga tidak banyak yang berubah. Jadi intinya masih bisa digunakan untuk lebih dari 20 tahun seperti itu. Nah, sehingga memang sangat untung sekali dengan panas bumi ini. Cuma tentu saja kekurangannya yaitu tentu saja lokasi-lokasinya itu sangat biasanya ada di hutan lindung, terus kemudian tadi bahaya-bahaya mineral yang ada di dalam tanah itu terangkat sehingga mengakibatkan terganggunya lingkungan yang ada di sekitar situ gitu ya. Pengaruh juga manusia yang tinggal di dekat situ tentu saja nanti akan dipengaruhi oleh mineral-mineral tersebut mengakibatkan ya dia terganggu gitu ya. Tapi secara keseluruhan kalau misalnya memang kita membicarakan dari karbon yang keluar gitu ya, itu tidak memang terbarukan. Tapi kalau efek yang tidak langsungnya tentu saja itu ada kekurangannya juga gitu. Nah, ini keunggulannya mungkin Anda sudah tahu tidak menggunakan fossil fuel, terus kemudian efisiensi tinggi ya karena memang apa yang diproduksi itulah nanti yang bisa dihasilkan gitu ya, tergantung jaraknya saja. Nah, ada yang hidrotermal, geopressure dan petrotermal. Petrotermal yang tadi mirip binary gitu ya. Nah, ini adalah lokasinya gitu ya, ada magma, batuan, reservoir, batuan padat, retakan, pemarul, mata air panas dan sumur air panas. Tadi sudah dijelaskan. Terus hidrotermal ini ada yang vapor dominate gitu ya, yang tadi saya katakan bahwa dia terdiri dari wet maupun dry gitu ya. Paling bagus untuk pembangkit listrik, jarang ditemukan. Dan liquid dominate ini hidrotermal, dia menggunakan flash gitu ya. Banyak terdapat di dunia. Geopressure ini hidrotermal, tekanannya tinggi, tapi pengeborannya terlalu dalam gitu ya. Karena dia
masuk ke dalam dry rock gitu. Nah, di profil PLTP Wayang Windu ini dari tahun 85 gitu ya, dia baru bisa dioperasikan pada tahun 2000 gitu ya. Jadi memang sangat jauh sekali gitu waktunya, dan untuk provennya, untuk ya seperti itu memang sangat sangat lama sekali. Nah, luas areanya sangat luas sekali, sekitar 14.000 hektar. Meskipun tidak semuanya ya, karena terjadi beberapa sumur gitu. Ini di Pengalengan. Kalau sebelum ke danau itu sebelumnya ya, kiri atau kanan ya, saya lupa. Itu ada pintu masuk ke PLTP Wayang Windu, sebelah kiri kalau nggak salah. Nah, ini areanya yang sangat luas. Ada pemandangan dari atas yang bisa kita melihat kepulan-kepulan asapnya keluaran dari cooling tower-nya itu ya, asap putih gitu, itu keluaran dari cooling tower-nya. Dan ini untuk pembangkit turbinnya, letak power house-nya. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa sumur produksinya itu terdiri dari beberapa jenis, A, B, C dinamain urut ya. A, B, C seperti itu ya. F, E, C, D. Nah, seperti ini ada beberapa sumur gitu ya. Ada beberapa sumur seperti itu. Nah, ini Bandung. Oh ya, belok kiri, betul. Belok kiri ini arah ke selatan ya. Ini ke Bandung. Ini ke danau itu ya. Nah, ini belok kiri, baru nanti dari sini ada area Wayang Windu ini, sumur-sumurnya ada banyak. Nah, sumur produksinya dia terdiri dari sumur 31 buah yang terdiri 11 aktif dan 5 injeksi, 3 aktif, 2 standby. Jadi hanya dipakai untuk 3 saja. Nah, non commercial well terdiri dari 4 abandoned well yang tidak digunakan lagi, 5 slim hole yang hanya untuk dilakukan pengecekan, dan 5 dry hole gitu ya, yang memang tidak digunakan. Ini memang karakteristiknya seperti itu. Untuk stemline-nya dia sangat jauh sekali, 11 km kalau digabungkan menjadi satu gitu ya pipa-pipanya. Terus injection line-nya juga menuju ke pipa injeksinya itu juga sekitar 16 km. Nah, ini operating temperature-nya sekitar sekian dengan separator 3 kali 48 MW. Dan scrubber-nya itu 2 kali 65 MW. Untuk turbin dia satu saja, single casing, dual flow, output-nya 110. Oh maaf, ini ada satu. Ada, kalau yang window dia 200. Tadi berarti sekitar 200. Proven-nya submitted for 220. Tapi di sini dia masih output-nya pakai 110 MW. Gitu ya. 110. Nah, ini single casing, output-nya 110. Terus ini penggunaan turbinnya gitu ya, cross section-nya, dan menggunakan condenser-nya 0,12 bar, steam flow cooling water-nya 16,7 meter kubik per jam. Terus untuk generatornya 3-phase dengan output-nya 137 MVA gitu ya, dengan 13,8 kV. Standarnya 0,8 lagging. Untuk generator dia menggunakan coating untuk korosi dari uapnya itu gitu ya, karena banyak mengandung air gitu ya, menggunakan special coating. Terus kemudian untuk cooling tower-nya ini ada 8 sel, generator trafonya 134 MVA dengan satu lagi untuk ada 92 MVA dengan tipe Onan gitu ya, dengan tegangan 150 13,8. Ini dibalik ya, 13,8 ke 150 karena dia langsung naik ke 150. Ada untuk perawatan overhead crane-nya dia 60 ton. Nah, di sini dia menggunakan kondenser cooling tower. Ini separatornya ada 2 gitu ya, separatornya ada 2 gitu, dan ini bisa
langsung keluarkan uap panas atau masuk ke kondenser seperti itu. Nah, di wayang windu ini gitu ya, kapasitasnya di sini 110 ya. Ini derajat ada 70, terus kemudian kamojang ini lumayan besar 55, 55, 30 gitu ya. Berarti sekitar ya 150 kurang sedikit gitu ya untuk pakaian sendiri 4 MW. Segitu. Kamojang derajat wayang windu. Nah, produksinya dia per tahun 2000 itu 507 MWh mulai Juni sampai Desember dengan pembangkitan netonya juga sekitar 887 dengan availability faktornya cukup tinggi 97,8. Harga beli PLTP swasta di Jawa Barat gitu ya. Dia bervariasi mulai dari 7 sen dolar per kWh, kontraknya berapa puluh tahun gitu ya, ini 30 tahun, flat 30 tahun gitu ya. Karena dia memang hemat dan dari tahun 97 ini mungkin sekitar tahun 2090 akhir ya. 2010 masih berlaku sampai sekarang ini. Masih sekitar 6,7 sen dolar per kWh-nya. Baik, seperti itu untuk kira-kira contoh pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Indonesia dan jenis-jenisnya dan bagaimana kita melihat efisiensi dan cara kerjanya. Terima kasih.